Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya buat kita semua. Pada hari ini kita kembali lagi pertemuan dengan Mapel PAI dengan tema kita berpikir kritis, objektif dan seimbang, Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Anak-anak ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran, apakah anak ibu sudah siap? Siap. Ya. Pastikan semua di meja tidak ada yang buku selain dari buku pembelajaran kita PAI. Pastikan ruangan di bawah meja, kursi tidak ada sampah. Jika ada sampah, diambil, ditaruh di tempat pembuangan sampah. Anak-anak ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa. Kali ini siapa yang memimpin doanya? Dedi. Ya, silakan anak ibu Dedi menyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni fahma. Amin. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, baiklah ibu akan mengaksen dulu. Agung Arya pertama, ya. Alia, Andini Ramadhani, Dedi Kurniawan, Dedi Sapriani, Dimas Prasetyo, Dwi Astuti, Isnania, Laila Habibah, Mariana Kusumawati, Mega Dwi Apriliani, Putri Aisyah, Sakila Mayura, Selina Indriani, Widadari Rahma Aidila Adha. Terima kasih. Satu orang yang belum hadir. Waalaikumsalam. Kenapa aku terlambatnya? Iya, karena Agung terlambat pada kali ini, ibu berikan sanksi, yaitu membaca surah pendek. Surat apa? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yurikum yawmatin alladhi yaqamalu wa la yahsabu annahu ahlan kalla la yubaddal fi khutbati wa la adraka ma al-khutbah narul muqaddatun allati tattali'u 'ala al-af'idah inna 'alayhim mu'sadatu fi 'amalin mumaddada. Sadaqallahul azim. Ya, silakan duduk di tempatnya. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum kita mulai, kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita, lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang akan dipimpin kali ini oleh iya, anak ibu silakan Dwi Astuti maju ke depan. Ya. Dimohon kepada semua siswa, anak ibu untuk berdiri.
kembali. Terima kasih buat anak ibu yang berbahagia. Pada hari ini kita akan kembali lagi belajar. Terlebih dahulu ibu mau persepsi, yaitu mengaitkan materi yang lalu dengan materi yang sekarang. Kira-kira apakah ada hubungannya materi kita yang lalu, yaitu rasa syukur, menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Sekarang adalah materi kita yang berkaitan dengan berpikir kritis. Apakah ada hubungan antara rasa syukur dengan berpikir kritis? Baiklah anak ibu ajukan dulu pertanyaannya, ya. Apakah masih ingat pertanyaan rasa syukur? Nah, apa yang dimaksud dengan syukur? Anak ibu Mega? Bagaimana cara bersyukur yang diterapkan di dalam agama Islam? Anak ibu, siapa yang menjawab? Dari kelompok 3? Secara lisan, Ya. hati dan perbuatan. Iya. Cara kita bersyukur ada 3 aspek. Yang pertama adalah Lisan, melalui hati, yang kedua lisan, dan yang ketiga perbuatan. Kira-kira hikmah dari bersyukur itu apa nih? Ayo ibu, hikmah kita bersyukur kepada Allah. Anak ibu, aku? Iya, selalu mendapatkan nikmat yang lebih. Ada lagi? Merasakan ketentraman. Iya, ketentraman, kenyamanan ketika kita mengungkapkan, mengerjakan, melaksanakan bersyukur. Anak ibu, alhamdulillah sudah paham dengan materi yang lalu. Sekarang kita akan mencoba menganalisis tema kita pada kali ini. Semoga anak ibu paham. Untuk itu ibu akan membagi 3 kelompok. Sekarang sudah terbentuk kelompok kita. Kelompok yang pertama yaitu temanya adalah gerhana bulan. Kelompok 2 temanya matahari terbenam. Kelompok 3 tsunami. Untuk itu dipersilakan kepada anak ibu menganalisa. Ibu kasih waktu sekitar 30 menit. Nanti baru kita presentasikan ke depan masing-masing kelompok. Semoga anak ibu benar-benar memahami tema ini dan bermanfaat untuk kehidupan kelak nanti. Silakan anak ibu masing-masing. Ya, dari kelompok 1 siap maju ke depan? Ya, silakan. Hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Widadari, Dedi, Aisyah, sama Mega. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang gerhana bulan yang akan dibacakan sama Dedi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud menyembah matahari maupun bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jika memang kalian beribadah hanya kepadanya. Surat Fussilat ayat 37. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi momentum refleksi bagi umat muslim saat terjadi gerhana. Terdapat beberapa tuntunan dan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gerhana bulan merupakan fenomena alam di mana matahari, bulan dan bumi berada dalam satu poros yang sama. Dan di sini dari kajian Islam dapat kita ambil hikmahnya, di mana
tiada tidak mungkin di dunia ini, bahkan matahari dan bulan yang saling melengkapi tapi bagi dua sisi koin dapat bertemu dalam satu momen. Bagi orang-orang yang berakal, ulil albab, semua itu tidak lepas dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai kaum muslimin dan orang-orang yang berakal hendaklah mengimaninya dengan kritis bahwa semua itu ada karena sebab dan banyak tuntunan dari Nabi bahwa ketika terjadi gerhana disunahkan untuk melakukan sholat gerhana. Nabi pernah bersabda, "Inna samsa wal qamara aita min ayati lillah la yankasifa limau fi ahad wala lahiyatin fa idza ra'aytu huma fadumullah wa sallu hatta tankasifa." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat tanda di antara ayat Allah. Tidaklah terjadi gerhana matahari dan bulan karena kematian seseorang atau karena hidup lahirnya seseorang. Apabila kalian melihat gerhana matahari dan bulan, maka berdoalah kepada Allah dan sholatlah hingga tersingkap kembali. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, disabdakan oleh Nabi, kita disunahkan untuk sholat dan juga berdoa ketika terjadi gerhana. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terlebih itu kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat anak-anak kami kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2 anak kami sudah siap? Ya, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Selina Indriani, Mariana Kusmawati, Yeti Sabriani, akan menyampaikan hasil diskusi kami yang bertemakan matahari terbenam. Ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 91 akan dibacakan oleh Laila. Kepada Laila, silakan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua itu sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Maha benar Allah dalam segala firman." Dalam Quran surat Ali Imran ayat 190-191 dijelaskan betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan agar hambanya menggunakan pikirannya dan memperhatikan pergantian antara siang dan malam. Semua itu penuh dengan tanda kebesaran Allah. Siapa yang mampu memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang disebut dengan ulil albab, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah di dalam segala kondisi apapun. Allah menciptakan alam ini tanpa ada satupun yang sia-sia atau tidak berguna, seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Pergantian malam dan siang secara teratur merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang juga diuraikan pada ayat-ayat Al-Qur'an. Karena silih bergantinya dua waktu tersebut tercipta kehidupan di muka bumi, manusia mengetahui sistem waktu dan menyusun sejarah dari peristiwa-peristiwa penting dari masa ke masa. Seperti tenggelamnya bulan. Tenggelamnya bulan membuktikan bahwa adanya pergantian malam dan siang.
yang merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah demikian hasil diskusi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok 2, dipersilakan kembali duduk ke tempatnya. Ya. Yang kelompok 3, apakah sudah siap hasil diskusinya? Ya, silakan dipresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Agung dan Dwi Astuti. Kepada Agung, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Yang artinya, maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Dari Quran Surah An-Nisa ayat 62 tadi, kita bisa kaitkan dengan kejadian bencana tsunami yang kami telah tadi. Kita bisa mengambil pelajaran dan makna di dalamnya. Kita bisa memaknai kejadian tersebut sebagai suatu bentuk teguran karena dalam akidah Islam menyadarkan kita bahwa suatu bencana yang terjadi tidaklah berlangsung tanpa sebab, sama halnya dengan bencana tsunami ini. Ayat-ayat dalam Al-Quran juga banyak yang menyadarkan ayat-ayat dalam Al-Quran juga banyak yang menjelaskan adanya korelasi antara terjadinya bencana dengan pengingkaran yang dilakukan oleh manusia. Namun, kadangkala bencana yang dimaksudkan sebagai ujian bagi iman kita. Orang-orang beriman yang menjalankan syariat Allah dan menjauhi larangannya, maka jalan terbaik untuk menghadapi suatu bencana atau musibah adalah dengan bersabar dan bertawakal mendekatkan diri kepada Allah. Kesimpulannya, setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi pasti ada sebab akibatnya. Kita harus bisa berpikir kritis dengan melihat makna di baliknya. Oke, sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri kalam. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus dulu buat kita semua. Terima kasih. Silakan. Anak-anak ibu yang berbahagia, kelas 12 AKL. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, maka ibu mengambil kesimpulan. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Imran ayat 160 mengajak manusia untuk berpikir kritis dan merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi serta seisi. Untuk itu kita bisa memanfaatkan apa yang telah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 191 tentang karakter ulil albab. Siapakah ulil albab itu? Yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah dan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Baik dia dalam kondisi apapun, dimanapun dia berada, walaupun dia dalam keadaan berbaring, duduk dan berdiri, maka dia selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayatnya. Kesimpulan yang ketiga adalah orang yang cerdas menurut Rasulullah SAW adalah orang yang berpandangan jauh ke depan, memikirkan masa hari keduanya, yaitu akhirat, dan mengisi semasa hidupnya di dunia dengan amal-amal yang soleh. Inilah kesimpulan kita pada hari ini. Untuk itu, apakah ada anak ibu yang ingin bertanya sebelum kita akhiri pembelajaran kita? Sudah paham semuanya?
Iya. Insya Allah pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang munakahat. Munakahat adalah perkawinan menurut ajaran Islam. Kita harus tahu syarat-syarat untuk pernikahan dan rukun-rukun nikah. Ibu harapkan anak ibu bisa melihat di internet, kemudian juga bisa dilihat di grup Telegram kita, kemudian juga anak ibu bisa mengambil sumber pembelajaran dari buku PAI kelas 12 SMK. Ibu rasa inilah pembelajaran kita. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa dulu, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu daerah Kepulauan Riau. Untuk itu yang akan memimpin doa anak ibu Agung Pratama. Dipersilakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ucapkan, kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita pulang, kita menyanyikan dulu lagu daerah kita. Dimohon untuk berdiri semua anak ibu. Kembali lagi ke sekolah besok pada waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.